guys, kembali bersama saya Ivan di My Tech Audio. Dan ini beneran JBL Flip 6, Flip 6, penerus dari seri Flip 5 yang cukup terkenal itu. Dan ini bukan punya IMS ya, karena saya nggak tahu yang garansi resmi IMS kapan rilisnya. Tapi saya udah nggak sabar aja buat nyobain gitu loh. Karena selama 2 bulan ini saya udah berusaha nahan hasrat untuk nggak ngelihat artikel atau video review Flip 6 yang bertebaran di mana-mana. Sampai saya bisa bener-bener nyobain sendiri teman-teman. Nggak mau kena pengaruh opini orang lain dulu aja, supaya tetap open mind. Disclaimer teman-teman, Flip 6 ini udah bersama saya selama kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir. Dan saya beli dari official JBL Store di Amazon Jepang ya. Dan kalian tahu, total harga yang saya bayar dan sudah include pajak dan lain-lain cuma di angka 1,8 jutaan aja guys. Nggak sampai 2 juta. Profitnya distributor Indo tuh berapa ya berarti? Tapi tetap saja saya nggak akan rekomenin kalian untuk beli barang yang bukan garansi resmi Indonesia teman-teman. Karena nanti kalau barangnya ada apa-apa, susah itu, agak ribet ngeklaimnya nanti. Jadi agak gambling. Dan juga jangan khawatir, kalau nanti Flip 6 yang resmi Indo, resmi IMS sudah hadir, saya juga akan beli yang resmi IMS ini untuk saya compare juga dengan yang versi Jepang ini teman-teman. Karena ya siapa tahu, kadang ini JBL ini beda pabrikan aja, bisa beda sound signature-nya. Beberapa kali terjadi ini. Box packaging Flip 6 sendiri mirip seperti Flip 5 ya. Hanya aja kali ini nggak ada box gabus peredam benturan seperti yang ada di JBL Flip 5. Atau nggak tahu, mungkin nanti yang versi Indonesia ada. Tapi kelengkapan lainnya kurang lebih sama kok. Di dalam box kita bakal dikasih kabel charging USB-C to USB-A, buku, dan kertas panduan, serta kartu registrasi produk dan garansi. Dan nggak lupa unit speakernya sendiri. Ya iyalah tong, masa nggak ada speakernya? Dan let's see, apakah JBL Flip 6 ini beneran flip atau malah flop? Kita langsung mulai reviewnya. I'm going crazy for you, baby. Don't know how you making me feel this way, but can I say that's what I like about you? So dangerous, I get this rush when I'm with you. I go all in to lose or win. Oke, tanpa memperhitungkan ukuran logo JBL di bagian depannya, desain tabung horizontal dan ukuran bodi JBL Flip 6 ini memang sangat-sangat mirip sama JBL Flip 5 ya guys. Dan bahkan sebenarnya masih mirip juga sama Flip 4 kalau bukan karena desain passive radiatornya yang berubah. Passive radiator di Flip 6 menggunakan bahan dan desain yang sama seperti di Flip 5. Namun bedanya kali ini, di bagian dalam Flip 6 dibekali dengan satu dedicated tweeter 10 watt untuk ngehandle high frequency, menemani satu unit woofer 20 watt yang sudah dipakai sejak seri Flip 5. Nggak sabar nih buat nyobain di audio reviewnya nanti. Eits, jangan langsung main skip ke audio dulu teman-teman. Karena perbedaan utama antara Flip 5 dan Flip 6 justru ada di aspek non-audionya kebanyakan. Sabar. Beralih ke belakang, memang sih masih dijumpai pertombolan yang mirip seperti di Flip 5. Tombol power, tombol Bluetooth, semua masih ada di sini. Tapi di sini Bluetooth-nya udah improve dari 4,2 ke seri 5,1. Waktu saya tes sendiri jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya di tempat terbuka, saya bisa berjalan membawa Flip 6 ini menjauhi HP saya sebagai source audio di sini hingga jarak 73 meter. Bukan main. Dan dipakai buat nonton YouTube atau film di Netflix, saya ngerasa Flip 6 ini aman-aman aja dari delay overall. Kecuali kadang di YouTube di Android, saya ngerasa kadang masih ada delay teman-teman. Tapi overall masih acceptable. Lalu, Flip 6 juga bisa dikoneksikan ke maksimal 2 perangkat secara bersamaan. Tapi, untungnya, nggak seperti 3-bit Stoneworks Micro di review sebelumnya, di Flip 6, pencet tombol play di satu perangkat, maka media yang sedang di-play di perangkat yang lain otomatis akan nge-pause. Tapi saya nyadar ketika dikoneksikan ke dua perangkat secara bersamaan dan dipakai buat nonton film, delay audio videonya agak lebih berasa teman-teman. Jadi ini sedikit catatan aja untuk Flip 6. Kontrol tombol operasi musik masih sama seperti Flip 5. Gak ada yang berubah. Ada tombol party boost yang nanti akan saya bahas lebih rinci teman-teman. Lalu ada volume up, volume down, play pause yang di sini juga bisa dipakai untuk next song. Tapi tetap nggak ada mekanisme buat previous track, pindah ke lagu sebelumnya. Kenapa? Ini tahun 2021 dan JBL, kalian nggak bisa ngasih
Function yang basic banget, pindah ke lagu sebelumnya. Cuma function itu aja loh, bertahun-tahun nggak ada. Sabar. Oke, cukup bahas pertombolan sebelum saya makin emosi. Sekarang kita pindah aja ke hal yang agak improve dari JBL Flip 5, yakni app support-nya, yang sekarang sudah dilengkapi dengan equalizer. BTW selain Flip 6, baru JBL Extreme 3 aja yang sudah support EQ di app-nya ini, teman-teman. Memang EQ-nya cukup simple sih, cuma ada 3 band aja, dengan 5 tingkat decibel range. Tapi untungnya lumayan responsif sih, terutama bagian mid dan treble-nya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa dengerin sendiri, kita dengerin klip berikut ini. I can't stop telling lies to me, myself, and I. No matter how I try to medicate or meditate, the truth will always die. Loaded gun, setting sun, yeah, my daddy was the same. I wouldn't take a lucky break if you rubbed it in my face. Go away. Ya overall, meskipun cuma 3 band EQ aja, tapi mending lah daripada nggak ada sama sekali kan. Selain buat equalizer, app-nya juga dipakai untuk software update dan memonitor stereo pairing dan party boost. Yap, JBL Flip 6 bisa dan hanya bisa di-pair secara TWS, secara stereo, dengan sesama JBL Flip 6. Dan seperti speaker-speaker JBL yang dirilis 2 tahun terakhir, Flip 6 sudah support protokol Party Boost. Bagi yang nggak tahu nih, fitur ini memungkinkan Flip 6 untuk memainkan lagu secara bersamaan, secara sinkron, dengan beberapa jenis speaker JBL lainnya yang juga sudah mendukung protokol Party Boost. Pokoknya mulai dari generasinya Flip 5 ke atas lah. Dan Party Boost mendukung hingga 100 unit speaker JBL memainkan lagu secara bersamaan. Tentu di sini saya nggak bisa ngetes ya, beneran bisa nggak tuh ngeplay sampai 100 speaker main barengan. Tapi waktu saya coba sendiri, kadang saya nemuin ada sedikit keanehan di performa Party Boost-nya. Contoh, ilustrasi nih, ketika saya pairin Flip 6 dengan Flip 5 ini. Kalau salah satu perangkat dikecilin volumenya, misal Flip 6 ini ya, saya kecilin volumenya teman-teman. Lalu setelah itu saya naikin lagi volumenya. Kali ini volumenya nggak mau naik secara signifikan. Dia pelan banget, kayak agak nggak responsif gitu. Supaya balik normal lagi, saya harus kecilin dulu volume yang di Flip 5 ini, minus, baru saya naikin plus di Flip 6. Barulah sekarang pertambahan volumenya lebih signifikan, balik normal lagi. Begitulah kira-kira keanehan yang saya sempat alami ketika saya coba sendiri. Sekarang, bicara soal baterai. Seperti di Flip 5, Flip 6 juga diklaim oleh JBL bisa ngasih playtime music selama kurang lebih 12 jam ya. Dan tentu tergantung jenis musik yang didengerin juga. Waktu saya tes sendiri, menggunakan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai selama ini, di volume 50%, JBL Flip 6 bisa bertahan memainkan musik hanya selama 10 jam 21 menit. Ya, kurang 1,5 jam lagi buat nyampe klaim 12 jamnya di sini, sayangnya. Dan kalau baterai habis, bisa di-charge via port USB-C yang di sini, lagi-lagi, seperti di Flip 5 dan Go 3, dibiarin terbuka tanpa ada flap pelindung. So, udah pasti rentan kemasukan air kalau di tempat yang basah. Tapi untungnya, speaker ini fine-fine aja di tempat yang basah, karena sudah IP67 rating. Diklaim tahan debu dan tahan air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit, teman-teman. Tapi, sayangnya, JBL Flip 6 tidak mengapung. Oh ya, sedikit reminder, IPX7, IPX7 rating, itu artinya ketahanan air terhadap fresh water ya. Mentok-mentok air PDAM lah. Tapi bukan air laut ya teman-teman. Hati-hati kalau kalian ke pantai, karena air laut itu sangat korosif. Bisa ngerusak drivernya nanti. Oke, next. Dan lagi-lagi, seperti di JBL Flip 5, di Flip 6 ini nggak kita jumpain ada mikrofon. Jadi kalian nggak bisa pakai Flip 6 ini sebagai speakerphone atau memanggil voice assistant seperti Google Assistant atau Siri. Jadi nggak ada call test untuk video kali ini. Kita langsung ke audio sample teman-teman. Silakan kalian pakai earphones atau headphones yang biasa kalian pakai. Dan kita dengerin audio sample berikut ini. Yuk.
I'm fitted up. Hop in my car and let's get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex, just flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those hoes. Yo, squad shaking my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Don't shade us. A snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So baby, we should start living now. Oke teman-teman, secara volume atau loudness, JBL Flip 6 agak lebih kenceng dari Flip 5, terutama di area mid dan treble-nya. Saya rasa berkat kehadiran tweeternya di sini. Cukup powerful dipakai di rata-rata small room dan bahkan medium size room untuk casual listening. Tapi perlu dicatat juga, seperti di Flip 5, proporsi bass di Flip 6 ini mulai agak ketutupan sama mid dan treble-nya di volume 80% ke atas. So di volume dekat-dekat maksimum sampai maksimum, suaranya jadi semakin bright, lebih bright daripada JBL Flip 5. Secara presentasi audio, perubahan proporsi low, mid, bass dari Flip 5 ke Flip 6 gak sesignifikan perubahan dari Flip 4 ke Flip 5. Dan karakter sound Flip 6 juga termasuk balance overall. Ya mungkin balance ke agak bright lah. Dibandingin sama Flip 5, audio di Flip 5 terutama mid-range dan vokalnya terdengar sedikit lebih warm. Sedangkan Flip 4 yang paling bright di sini. Soal mid-range, di Flip 5 juga terdengar sedikit lebih dapet frekuensi lower mid-nya daripada di Flip 6. So, suara vokal cowok, terutama tipe-tipe suara yang berat, yang banyak deep voice gitu, kayak Avi Kaplan gitu, bakal terdengar sedikit lebih natural di JBL Flip 5. Begitupun juga suara fret bawah dari gitar akustik. Jadi suara gitar akustik yang nada rendah gitu teman-teman, itu berasa sedikit lebih tebal, sedikit lebih punya body di Flip 5 daripada di Flip 6. Di Flip 6 suara instrumen ini terkadang kayak apa ya? Kayak terlalu ringan. Ini cukup berasa waktu dipakai buat dengerin suara instrumen gitar akustik di bagian awal-awal dari lagu Hotel California Live versi Hell Freezes Over. Namun sebaliknya, Flip 6 saya rasa sedikit lebih oke buat ngehandle vokal cewek daripada Flip 5. Seperti dinamika dan micro detail dari vokal cewek terdengar agak lebih oke di Flip 6. Agak lebih keluar gitu. Tapi, well, semua perbedaan soal mid-range yang saya sebutin tadi, sekali lagi saya harus tegesin.
cuma minor aja teman-teman bedanya. Saya yakin kalau nggak di-compare sebelah-sebelahan juga kebanyakan nggak bakal sadar sih perbedaan antara Flip 5 dan Flip 6 ini dalam hal mid-range-nya. Nah, beda audio antara Flip 5 dan Flip 6 yang saya rasa paling berasa ada di 3 aspek utama, yakni di presentasi treble, bass, dan juga instrument separation nanti. Pertama, dari treble dulu teman-teman. Yang di atas kertas seharusnya memang jadi pembeda antara Flip 5 dan Flip 6. Mengingat di Flip 6 ini sudah ada dedicated tweeter untuk ngehandle high frequency. Dan yes, treble di Flip 6 terdengar lebih punya detail dan lebih terdefinisi bisa dibilang. Dan di beberapa lagu bahkan terdengar banget bedanya antara Flip 6 dan Flip 5 ini dalam hal presentasi treble-nya. Contoh, di lagu I Live My Life For You by Firehouse. Bunyi tambourine di detik 59 di lagu itu jelas banget tunjukin keterbatasan dari single woofer di Flip 5 yang di sini kesulitan buat ngasih output suara tambourine yang ngecering dan detail relatif dibandingin sama Flip 6. Di Flip 5 bunyi tamborinnya memang terdengar lebih halus sih, tapi juga di saat yang bersamaan lebih mesh, kayak detailnya itu banyak banget yang hilang. Overall, treble di Flip 6 juga berasa lebih terpisah berkat tweeternya di sini. Sedangkan di Flip 5 lebih kayak kecampur aduk sama mid dan bassnya. So, credit to Flip 6. Nice improvement. Oke, pembeda kedua, saya rasa ada di bass. Bass di Flip 6 sekarang agak lebih punya kontrol bisa dibilang, kayak di beberapa lagu terdengar lebih tight daripada bass di JBL Flip 5 yang setelah saya dengerin baik-baik, saya compare baik-baik dengan Flip 6, bass di Flip 5 terdengar kayak agak lebih longgar, sedikit lebih loose, dan decay-nya juga sedikit lebih lambat. Tapi di satu sisi juga terdengar sedikit lebih empuk. Di lagu-lagu dengan permainan bass yang cepat, bass di Flip 5 agak lebih boomy, sedikit lebih panjang ekornya. Dan soal kedalaman bass, saya rasa Flip 6 maupun Flip 5 kurang lebih selevel lah sama dalamnya. Dan juga bass di keduanya lebih dalam daripada bassnya Flip 4. Ini jelas banget. Pembeda ketiga, dan ini saya rasa cukup jelas bedanya antara Flip 5 dan Flip 6. Yakni di instrument separation. Terutama di sektor treble, seperti suara simbal gitu. Guys, lempar aja lagu rock, lagu metal, atau lagu orkestra yang ada suara treble-nya seperti suara perkusi, seperti simbal, snare, tamborin, dan beberapa instrumen lainnya sekaligus. Dan saya yakin kebanyakan dari kalian akan langsung nyadar bagaimana presentasi sound di Flip 6 nggak cuma lebih open, tapi tiap-tiap instrumen di sini bisa terdengar punya proporsinya masing-masing dan berasa agak lebih terpisah-pisah. Cenderung nggak lebih begitu sikut-sikutan kayak yang ada di JBL Flip 5, yang di sini seakan-akan suara instrumen-instrumennya tadi itu seperti rebutan keluar dari single woofernya ini. Bahkan nggak cuma suara treble, suara instrumen-instrumen lain pun juga terdengar berasa lebih terpisah satu sama lain. Jauh lebih nggak mesh, lebih nggak nyampur aduk, kayak keluarannya JBL Flip 5. Tapi meskipun ya, mono is still mono. Instrument separation di Flip 6 tetap nggak akan berasa stereo kiri kanan, layaknya speaker dengan dual stereo drivers yang oke, seperti JBL Flip 4 gitu misalkan. Masih experience yang sedikit berbeda. Meskipun demikian, kali ini saya berani bilang, gimana pun secara detail, clarity, definisi di low, mid, treble, Flip 6 lebih superior daripada Flip 4. Hands down. Ditambah dengan instrument separation yang improve dari Flip 5, Flip 6 overall secara audio saya rasa cukup worth it buat dijadiin next upgrade dari para pengguna lama Flip 4 yang udah rela bersabar mutusin untuk nggak upgrade ke Flip 5. Meskipun masih mono sounding, kali ini saya nggak ada komplain major untuk JBL Flip 6 ini dalam hal audionya. Terutama berkat soundnya yang sekarang lebih open daripada JBL Flip 5. Yang di video reviewnya tahun lalu, saya lumayan kritik habis-habisan soal instrument separation-nya. So, Flip 6 saya rasa recommended. Sebagai kesimpulan teman-teman, wahai penggemar speaker JBL, khususnya para pengguna JBL Flip 4 yang berhasil nahan hasrat untuk upgrade ke Flip 5 2 tahun terakhir ini. Akhirnya saya bisa bilang kalau Flip 6 ini upgrade yang oke banget dari JBL Flip 4. Terutama setelah di video reviewnya Flip 5 tahun lalu, yang saya sempat ragu buat rekomenin upgrade dari pengguna Flip 4 ke Flip 5. Nah, sekarang gimana dengan pengguna Flip 5?
Saya rasa tergantung teman-teman. Kalau saya pribadi sih nggak perlu FOMO sih buat upgrade. Kecuali kalau kalian treble head gitu ya. Rewel dengan kualitas treble yang harus lebih oke. Dan sound yang lebih open. Ya itu masih oke sih buat upgrade. Tapi buat pengguna Flip 5 yang bass heads, saya berani bilang kalian mending skip upgrade yang Flip 6 ini. Karena secara performa bass, saya rasa menurut pendapat saya pribadi, gak ada upgrade yang signifikan dari JBL Flip 5 ke JBL Flip 6. Lalu, buat yang pingin nyobain JBL seri Flip, tapi budgetnya cuma kepentok di angka 1-1,2 juta, JBL Flip 5 yang sekarang sudah diskon ini, tentu masih jadi opsi yang menarik banget. Flip 5 masih salah satu small speaker paling powerful yang pernah saya coba untuk ukurannya teman-teman. Bahkan hingga saat ini. So teman-teman, kira-kira itu dulu aja yang bisa saya sampaikan di video review Flip 6 kali ini. Udah panjang juga ya videonya. Hopefully review kali ini bisa membantu jadi referensi buat kalian. And ya, sekian dulu mungkin. Merry Christmas buat viewer-viewer yang merayakannya. And thanks for watching. See you guys di video berikutnya. Take care. Bye.